Jadi bangunan atas sudah Pak Man. Besok Senin depan tak kasih gambar takbut yang baru ya. Mulai mal-mal aja dulu. Ya, mal-mal paling seminggu lah itu ya. Nggak sampai. Kapalnya lain, oh ini oh gede oh. Iya. Hah? 30 meter. Tapi modelnya beda, kayak 2012 modelnya. Bangunan-bangunannya. Iya. Nah, ini tukang Pak Man ini lofting ini, Re. Jadi pembangunan kapal itu yang pertama itu lofting. Itu ada anaknya bos itu. Saya perkenalkan sama anaknya bos ya, itu yang pakai baju kuning itu. Nah, itu. Ada anaknya bos itu. Bos, lo jangan lari, Bos. Bos. Kok lari lo, Bos? Bos. Kok lari, Bos? Waduh. Pak Uji. Ya wes. Kita lanjut ke sana. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kenapa kapal kargo itu anjungannya berada di belakang? Tuh. Ada Pak Eksan sama Pak Gopur itu. Yo, RP 2020. Dia anjungannya karena kapalnya pendek ya di depan ya. Ya. Tapi kalau bicara kapal-kapal gede itu, dan kenapa kapal-kapal gede itu dia anjungannya berada di belakang, tidak depan, ya. Kita punya beberapa alasan. Mungkin bukan kita ya, tapi orang-orang terdahulu ya. Kenapa mereka meletakkan anjungan atau ruang kemudi itu berada di bagian belakang kapal? Masa enggak, yo. Jadi ini saya udah cair gitu cari ini orang-orang. Ya, jadi ini takbut udah sering saya bahas, Rek. Kamu bisa nonton video-video saya yang lama. Ya, di dalam-dalam itu ada pondasi mesin yang udah terpasang gitu ya. Kenapa? Mici kenapa Mici? Ya, jadi ini takut. Sorry Rek, kemarin kan baru luncur satu kapal makanya pada cair-cair ini ya. Nah, ini cair-cair terus pokoknya. Cair-cair tok ae ya. Jadi gini, kalau kapal sekecil ini ya itu mungkin ya tidak pengaruh lah ya dia di depan dan di belakang. Kita akan bahas kenapa kapal gede itu dia berada di belakang. Yang pertama kalian tahu semua kapal digerakkan dengan propeller, ya mungkin ada yang digerakkan dengan layar, ya digerakkan dengan apa? Propeller, layar, dayung mungkin ya. Nah tapi kapal-kapal niaga gede itu tentunya dengan propeller dan propellernya dia terletak di bagian belakang sana itu. Ya. Sorry keputus, ada yang telepon tadi ya. Jadi mesin kapal ini bergerak menggunakan propeller digerakkan oleh mesin dan mesin itu ada kontrolnya. Nah untuk mengontrol itu tidak mungkin ABK atau apalagi jurumudi atau kapten harus turun ke kamar mesin untuk ngontrol mesin. Nah makanya dia harus dikontrol di anjungan atau di wheelhouse di bagian atas. Nah kenapa kapal-kapal itu di bagian belakang? Yaitu tadi untuk meminimalkan penggunaan atau peralatan kontrol yang cukup jauh. Jadi misalnya kalau kita letakkan di bagian depan, misalnya panjang kapalnya 200 meter gitu ya, kita letakkan di bagian depan maka akan jauh sekali kontrolnya ya. Dan itu yang pertama ya, kontrol mesin segala macam, kemudi itu semuanya dari belakang. Dan kalau misalnya kita taruh di depan ya itu akan sangat jauh. Itu yang kemungkinan alasan pertama kenapa anjungan, ruang ABK, ruang kemudi, ruang kemudi itu berada di belakang, yaitu supaya sedekat mungkin dengan permesinan di bagian kamar mesin atau di kamar mesinnya. Ya, dan selain itu juga mungkin orang-orang mesin akan sangat kerepotan ketika ruangan akomodasinya di depan ya. Mereka kalau mau kontrol mesin apa jauh sekali. Ya, itu yang pertama, dia mendekatkan atau meminimalkan akses-akses atau peralatan yang perlu connect antara kamar mesin penggerak dengan wheelhouse gitu. Lalu yang kedua, kapal itu ada namanya pitching ya. Pitching yang dia manggut-manggut gitu. Kalau kapal itu berlayar dalam keadaan kosong dan ABK-nya ada di depan, maka frekuensi atau jarak anggukan itu tadi akan gede sekali di depan dibandingkan dengan yang di belakang, dan itu akan membuat sangat tidak nyaman ABK. Misalnya dia berada di
bagian depan kapal. Ya, jadi itu alasan kedua kenapa dia tidak berada di depan. Nah, lalu ada kapal ya yang dia anjungannya di depan. Kok ada, Pak? Nah, ini contohnya ya. Jadi saya di Tok Tok tadi juga ngasih contoh ada kapal yang anjungannya di depan, atau mungkin juga kapal-kapal pesiar yang anjungannya di depan gitu ya. Nah, kapal-kapal yang anjungannya di depan itu dari segi keindahan. Kalau kita bicara kapal kargo, mungkin ada beberapa alasan anjungan itu berada di depan. Yaitu kapal-kapal itu mungkin berlayar di area shallow water atau air tenang, tidak bergelombang. Karena alasan kedua tadi, kenapa anjungan di belakang, supaya anggukan kapal ini tidak mengganggu kenyamanan orang di atas kapal, makanya ditaruh di belakang. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kapal itu akan berlayar di daerah yang tenang, tidak hanya di sungai ya, mungkin ada di perairan-perairan di laut lepas itu dengan kondisi air tenang, tidak bergelombang sangat tinggi, maka itu bisa jadi juga diletakkan di depan. Dan saya pernah mendesain satu buah SPOB, ini contohnya. Jadi dia anjungannya ada di depan, artinya ruang kemudinya di depan, tapi di belakang tetap ada rumah-rumah atau ruang ABK juga. Di situ tempatnya orang-orang mesin. Tujuannya supaya ketika ada trouble di mesin atau mau maintain mesin itu dia dekat. Bahkan di situ kalau kalian bisa zoom GE-nya itu ada dapur, ada toilet, ada tempat tidur di belakang. Jadi saya pisahkan antara orang mesin dan orang dek. Jadi orang dek semuanya di depan dan orang mesin semuanya di belakang. Nah, itu bisa saja seperti itu. Yang pertama yaitu kalau misalnya pelayarannya tidak terlalu jauh, tidak ke daerah laut yang gelombangnya cukup tinggi, yang kalau misalnya dia di depan dan pada kondisi kosong. Karena kapal ini pitchingnya itu terasa sekali di depan itu pada saat kosong. Kalau misalnya penuh dia terendam sangat dalam, dia itu akan sangat stabil kalau terkena gelombang. Yang jadi masalah itu kalau misalnya dia muatan kosong, ya bisa saja dibalas tapi tidak maksimal, ya. Itu bisa saja dibuat kapal itu dia akomodasinya atau anjungannya ada di depan. Yang pertama tadi dia pelayarannya di shallow water, kemudian yang kedua apa tadi, Nah, seperti itu ya. Tapi ya banyak sekali desain-desain baru. Ada contohnya kapal-kapal yang digerakkan dengan listrik ya. Dia kapal tenaga listrik gitu. Itu anjungannya juga di depan. Dan ini kalau kita lihat dia di bagian depan sudah tertutup ya. Sudah, jadi tidak seperti yang lalu-lalu ya. Ini yang lalu-lalu itu ada saya komen ada sambungan kecil-kecil. Di sini sudah tidak ada karena mereka sudah pengalaman. Jadi bekerja itu kita selain dapat penghasilan, kita juga dapat pengalaman ya. Itu. Jadi sudah mulai cukup bagus lah. Cuma kita masih ada masalah di toilet kemarin karena toiletnya berada pintunya di dalam dan katanya agak bau. Tapi nanti kita tidak rubah pintu-pintunya. Nanti saya tunjukkan kalau sudah jadi saja. Saya tidak rubah pintu-pintunya, tapi saya akan ada pasang blower yang lebih gede dari yang sebelumnya. Ya. Ini saya mau tunjukkan, ini adalah tangki void. Ya, tangki void berfungsi untuk ya pelampung aja lah. Void nanti di sini ada itu eco sounder, ya ada eco sounder. Ini Pep ini Pep beli makanan Pep, tapi udah jam segini Pep. Nggak usah Pep, besok aja Pep. Ya. Ini side girder, ada center long bulkhead. Kemudian ini floor, kenapa ini gede-gede ya, dan ini kecil-kecil, gedenya tidak merata. Itu bukan hanya dari segi kekuatan, udah pernah saya jelaskan kenapa di bagian bawah ini dia harus tulangnya gede-gede, ada batasan. Tidak dihitung berdasarkan modulus saja, tapi dihitung berdasarkan kriteria stabilitas nantinya. Ya, di lambungnya dia pakai siku-siku, tapi di bawahnya tidak ada siku sama sekali. Dia menggunakan floor yang cukup gede gitu. Dan ini di kamar mesin, terus terang saya tidak naik ke kamar mesin ya. Udah pernah saya tunjukkan, kamu bisa nonton di video-video saya yang lama. Ini ada lightning hole dan ada manhole. Di sini ini agak berat ini teman-teman welder ya. Teman-teman welder dan teman-teman cat coating nanti dia bekerja agak ekstrim karena ketika ini ditutup maka mereka akan masuk ke sini untuk melakukan pengelasan. Tapi ini sudah yang di bagian overhead ya, dia sudah dilakukan pengelasan, tinggal nanti downhand saja, bagian bawah downhand dan vertikal gitu ya. Nah ini
pondasinya. Ini sea chest atau peti laut gitu ya. Tuh, peti laut ya, sudah dicat. Oke. Dan di bagian belakang sudah sampai ke BBM atau fuel oil tank. Di sini ada fuel oil tank, udah sering sekali saya bahas kenapa dia catnya kuning, yang di depan catnya merah itu. Nah, dan ini juga ada yang kuning karena ini untuk minyak ya. Ini untuk dirty oil tank dan bilge tank ya. Ada bilge tank dan ada dirty oil tank. Dan di sini lo kok merah ini rek, kok kuning ini rek. Untuk pendingin ini kan air tawar ini. Kira-kira boleh enggak ya air tawar ini? Ya, jadi boleh rek. Ya, jadi kalau misalnya dia air itu harus merah, bukan harus merah. Air itu merah, yang kuning itu minyak. Nah, kalau misalnya seperti ini untuk air tapi dicat kuning, enggak masalah. Jadi yang untuk minyak, kalau ini diisi minyak tidak boleh, tapi kalau ini diisi air boleh. Terlebih ini air hanya untuk pendingin generator, gitu ya. Dan itu ada web frame, ada ordinary frame. Yang web ya itu ordinary. Sudah sering saya bahas ini, kamu bisa nonton videonya. Kenapa ini harus ada scallop ini, udah pernah saya bahas ya. Oke. Tuh. Kosong rek. Kapalnya sudah turun kemarin itu, maka tempatnya cukup lapang ya. Nah, itu kapalnya. Besok kita akan draft survei. Saya akan tunjukkan, saya buatkan video juga lah, meskipun sudah sering saya buatkan video tentang draft survei, in cleaning, tapi ya daripada ndak ada kegiatan ya, ndak ada kegiatan bikin video maksudnya, maka saya akan buatkan video draft survei. Besok draft survei kita diawasi oleh Marine Inspector dari KSOP Pontianak ya. Beliau akan datang ke sini sekitar pukul 9. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadinya seperti itu, 2024 dan 2020 itu. Persis lain, 2020 dia agak datar, kalau ini naik. Ya, ini naik sekali. Ya, seperti itu. Dan teman-teman ini sudah hampir jam 5, maka mereka sudah gulung tali. Mereka gulung tali itu. Jadi di sini tali apa namanya? Kabel las sudah digulung semuanya dan disimpan di kotak-kotak itu. Nah, itu pada rapi mereka ya. Jadi dikemas. Ya, ngemas-ngemas ada waktu sekitar 15 menit lah. Saya juga sudah mulai bikin video ini. Itu ya, jadi kenapa anjungan kapal itu ada di belakang kebanyakan, karena satu itu tadi dia untuk meminimalkan penggunaan kabel-kabel ya, kabel-kabel. Kemudian apa namanya, meminimalkan pitching ya, bukan meminimalkan pitching, meminimalkan resiko ketidaknyamanan ketika kapal itu sedang manggut-manggut seperti ini. Ya wes, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kalau masih ada yang punya kira-kira alasan kenapa ruang kemudi atau ruang anjungan kapal itu berada di belakang, bisa tolong disampaikan di kolom komentar sebagai bahan belajar kita bersama ya. Karena mungkin yang saya sampaikan itu hanya sebatas pengetahuan saya, masih ada teman-teman di luar sana yang expert di bidang ini dan lebih tahu tentang kapal, sehingga bisa memberikan apa ya semacam masukan dan gambaran lah bahwa kenapa anjungan itu selalu berada di belakang gitu. Tapi ada juga seperti yang saya jelaskan tadi dan yang pernah saya desain juga, ada anjungannya itu di depan. Yes ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.